Selamat datang dan ikuti saya sebagai Redmi A7 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu menggeser layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Lalu lakukan sekali lagi untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Di salah satu bagian ini, Anda seharusnya dapat melihat perekam layar Anda. Saya menggeser ke halaman lain. Tidak ada. Oke, jadi saya tidak melihatnya di sini secara default. Jadi kita pasti bisa menambahkannya. Dengan mengklik edit dan di bagian bawah sini, Anda akan menemukan semua tombol pintasan yang bisa kita tambahkan. Sekarang, mari kita cari perekam layar itu dengan cepat. Itu dia untuk saya. Setelah Anda melihatnya, tahan, Anda akan merasakan getaran halus dan sekarang Anda bisa menyeretnya. Jadi kita ingin menyeretnya ke bagian atas di sekitar sini, ke area yang lebih lebar itu. Klik selesai dan itu akan tetap berada di sekitar sini. Sekarang setelah ditambahkan, untuk pertama kalinya kita bisa menahannya. Ini seharusnya membawa kita ke pengaturan, di mana kita bisa menyesuaikan kualitas rekaman. Dan di sini kita punya hal-hal seperti resolusi, yang sudah diatur ke yang paling tinggi meskipun sebenarnya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah kualitas video di 6 megabit. Saya akan memindahkannya ke 8 hanya karena saya bisa kamu. Saya coba resnyatin untuk perekaman 720p, saya rasa tidak perlu menaikkan lebih tinggi lagi. Kamu bisa menaikkannya sampai 100, entah untuk alasan konyol apa. Itu benar-benar berlebihan. Saya akan menaikkan ini selebih dari 16 megabit karena pada dasarnya hasilnya tidak sebanding dengan peningkatannya. Sekarang dengan bitrate yang terlalu rendah, kamu akan melihat semacam artefak, terutama di sekitar teks. Ketika ada teks, tampilannya akan terlihat buram. Terkadang teks itu akan menyatu dengan latar belakang dan melakukan hal aneh saat bergerak. Jadi jika kamu melihat itu, kamu bisa saja menaikkan bitrate-nya. Tapi seperti yang saya bilang, setelah 16 megabit, semua di atas itu untuk 720p hanya memberikan hasil yang semakin menurun. Selanjutnya, kita punya pengaturan orientasi. Nah, ini akan menjadi opsi yang benar-benar penting di sini. Jadi meskipun kamu memilih auto, kamu mungkin berpikir itu akan melindungi kamu di setiap skenario. Tapi sebenarnya itu menimbulkan masalah, yang nanti akan saya tunjukkan saat merekam. Jadi umumnya, yang ingin kamu lakukan adalah menggunakan auto dan mulai merekam dengan orientasi yang akan paling sering kamu gunakan di videomu. Jadi, jika kamu berencana merekam game, pastikan ponselmu sudah dalam mode landscape saat mulai merekam. Atau, sebagai alternatif, kamu bisa langsung memilih untuk menguncinya ke mode landscape, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Dan saya akan menunjukkan mengapa hal itu penting begitu saya mulai merekam, dan saya akan mendemonstrasikan apa yang terjadi jika kamu menggunakan auto, atau jika kamu merekam dengan orientasi yang berbeda dari yang sudah diatur. Auto pada dasarnya memilih orientasi ponselmu saat mulai merekam, lalu menguncinya pada orientasi itu. Jadi orientasinya tidak akan benar-benar berpindah saat kamu sedang merekam. Selanjutnya, kita punya pilihan sumber suaranya, yaitu non-microphone system atau keduanya. Untuk opsi keduanya, saya sarankan menggunakan semacam headphone, karena biasanya yang terjadi adalah suara internal atau suara sistem akan direkam secara internal. Kemudian setelah suara itu sudah direkam, suara tersebut akan diputar ke speaker. Pada titik itu, mikrofon bisa saja menangkap suara tersebut untuk kedua kalinya yang akan menimbulkan efek gema yang tidak diinginkan. Dan terakhir, kita punya pengaturan frame rate dan cukup mengejutkan, kita bisa merekam hingga 90 frame per detik. Namun saya sendiri tidak terlalu menyarankan hal itu, saya akan tetap menggunakan 60. Pilihan ini sudah cukup baik di sini. Ini adalah pilihan yang ingin kamu gunakan, terutama jika kamu berencana membagikan video ini ke entah itu YouTube, yang Instagram, atau platform lainnya. 60 sudah cukup. Di atas itu, rasanya tidak ada gunanya. Tidak ada platform-platform ini yang menggunakan lebih dari 60. Selanjutnya kita punya beberapa tombol pengaturan, kunci layar untuk mengakhiri perekaman. Ada juga fitur tampilkan gerakan sentuh, yaitu sebuah titik transparan kecil yang muncul di layar di mana jari kamu menekan layar. Saya mengaktifkan fitur itu agar kamu bisa melihatnya, lalu ada juga tampilkan tombol-tombol. Oke, sekarang semuanya sudah diatur, mari kita cari tombolnya sekali lagi dan cukup ketuk saja. Sekarang aplikasi akan meminta izin untuk mengirimkan notifikasi. Kita bisa saja memilih jangan izinkan dan selesai, overlay-nya sudah muncul.
Jadi kita tinggal klik tombol rekam dan sekarang perekaman sudah dimulai. Saya akan tunjukkan beberapa hal. Pertama, lihat titik kecil di rekaman ini. Titiknya sudah terlihat. Saat jari saya bergerak cepat, kamu bisa lihat. Selanjutnya, yang ingin saya lakukan adalah membuka browser, menunjukkan kepada Anda masalah orientasi landscape dan portrait yang mungkin Anda temui. Waduh, ponselnya lambat sekali. Nah, sudah terbuka, jadi sekarang jelas posisinya portrait. Saya akan memutarnya dan sekarang sudah landscape, jelas sekali. Sekarang mari kita kembali. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah sesuatu seperti ini. Dengan asumsi saya punya koneksi internet yang mungkin saja tidak brengsek, seharusnya aku memilikinya. Mari kita coba lagi. Kau tak bisa menipuku. Dan selain itu, nah begitulah. Jadi sekarang Anda dapat melihat bahwa konten akan terlihat setelah ini benar-benar memuatnya. Setahun kemudian, ayo. Wah, itu butuh waktu cukup lama. Nah, begitulah. Jadi Anda bisa melihat ada konten yang terlihat jelas di sini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya tidak masuk ke akun Google. Oh, maaf, untuk Netflix, saya bahkan tidak punya akun yang nanti akan menjadi agak penting. Jadi, sekarang mari kita hentikan saja dengan mengklik kotak merah ini. Dan Anda bisa mengklik sebuah folder yang akan membawa Anda ke aplikasi galeri agar Anda bisa melihatnya atau Anda juga bisa langsung membuka galeri itu sendiri. Dan di sini, navigasikan ke tab kedua dan pilih tangkapan layar, lalu pastikan Anda mengklik tab layar atau rekaman. Anda juga bisa menutup ini, dan inilah rekaman kita. Jadi, sekarang sedang diputar. Jadi, dari segi kualitas, oke, saya tidak bisa memperbesar, tapi kelihatannya baik-baik saja. Anda juga bisa melihat di mana jari saya menekan layar. Jadi setiap kali Anda melihat titik aneh ini, pada dasarnya disitulah letaknya. Dan inilah yang saya maksud ketika berbicara tentang orientasi yang akan Anda mulai. Karena saya mulai dalam mode potret, rekamannya tetap dalam mode potret. Dan ini akan terlihat jelas. Sekarang juga, jadi yang bisa Anda lihat baru saja terjadi adalah rekaman menambahkan garis hitam di atas dan bawah. Dan saya bisa mendemonstrasikannya dengan melakukan ini saja. Jadi ini adalah rekaman saya. Ini masih dalam mode potret, orientasinya masih potret meskipun konten yang terlihat di sana dalam mode landscape. Dan ini berjalan dalam mode otomatis. Tapi karena saya mulai dalam mode potret, semuanya tetap, videonya tetap dalam mode potret, bahkan ketika konten yang nantinya akan ditampilkan di layar akan berbentuk lanskap, video tersebut hanya diputar sedikit agar terisi dan diposisikan dengan benar, bukan dalam mode lanskap, tetapi dalam mode potret. Jadi, seperti yang saya sebutkan, pastikan Anda mulai merekam dengan orientasi yang akan Anda gunakan untuk sebagian besar video yang penting bagi Anda. Sekarang hal lain yang akan Anda lihat, yang akan saya percepat saja karena tadi memakan sedikit waktu. Nah, ini dia. Jadi di sini Netflix sudah terbuka sepenuhnya, setidaknya menurut saya. Benar, ya. Jadi tadi itu Netflix sudah terbuka sepenuhnya dan Anda bisa lihat tidak ada apapun yang terlihat di layar dan memang akan tetap seperti itu. Jadi untuk sedikit menjelaskan agar Anda paham. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya adalah fitur Android yang dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna yang digunakan oleh Netflix. Nah, fitur ini paling sering digunakan di aplikasi perbankan. Karena mereka memang berurusan dengan uang Anda, saya rasa mereka memang punya kepentingan bisnis untuk melindungi uang Anda. Jadi jika Anda mencoba mengambil tangkapan layar atau merekam layar di aplikasi bank, biasanya Anda akan diblokir dan rekaman akan menampilkan layar hitam.
Tangkapan layar juga akan langsung diblokir, seperti yang akan saya tunjukkan di sini jika saya mencoba mengambil tangkapan layar. Jadi tidak terjadi apa-apa, dan kemungkinan besar akan muncul pop-up di bagian bawah. Nah, seperti itu. Jadi, jika Anda pernah berpikir, mungkin ada semacam malware di ponsel Anda yang menggunakan fitur tangkapan layar atau perekaman layar sebagai cara untuk mencoba mengetahui PIN atau kata sandi bank Anda bisa membayangkan betapa buruknya hal itu bagi keamanan bank Anda. Jadi itu diblokir. Sebagian besar bank biasanya memberikan Anda opsi untuk mendapatkan konten yang ingin Anda tangkap layarnya melalui cara lain, misalnya file PDF yang bisa Anda unduh. Jadi, jelas mereka mungkin tidak memberi Anda kesempatan untuk menggunakan fitur ini, tapi mereka memberikan cara lain untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ketika berbicara tentang Netflix dan Spotify, misalnya, keduanya melakukan hal yang sama, karena entah kenapa masalah pembajakan dan perlindungan konten mereka tiba-tiba menjadi urusan Anda tanpa Anda inginkan. Dan meskipun Anda tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan layanan seperti saya, karena saya bahkan tidak punya akun, mereka memutuskan, tahu apa, terserah kamu tidak perlu melakukan itu. Kami akan mengambil kebebasan itu untukmu dan tidak akan bertanya, karena kami sudah tahu kamu ingin melindungi ini. Dan tahu apa, saya tidak mau, jadi silakan saja karena saya akan menunjukkan kepada Anda cara-cara untuk mengakali omong kosong ini. Karena saya benar-benar menganggap ini omong kosong, apalagi kalau Anda sudah membayar untuk konten tersebut, Anda sepenuhnya berhak untuk merekam apapun yang Anda mau. Itu tidak ilegal, dan itu bukan pembajakan jika Anda merekam video atau mengambil tangkapan layar dari acara atau film yang sedang Anda tonton di platform apapun yang Anda gunakan untuk streaming tersebut. Yang ilegal adalah membagikan konten tersebut. Tapi itu juga tidak sepenuhnya benar karena tangkapan layar sebenarnya tidak termasuk dalam hal itu. Dan perekaman layar memiliki semacam pemahaman seperti ini. Hukum memberikan Anda kemampuan untuk membagikan sesuatu seperti itu jika dianggap sebagai penggunaan wajar, fair use. Dan fair use memungkinkan Anda untuk menggunakan cuplikan hingga sekitar, saya tidak tahu, 30 detik atau sesuatu yang serupa. Anda perlu memeriksanya, tetapi tetap saja, bahkan jika Anda merekamnya, Anda seharusnya bisa membagikannya tanpa dianggap sebagai pembajakan. Jadi bagaimanapun juga, untuk membahas hal ini sekarang kita akan membuka browser kita. Sebelumnya di video seperti ini, saya menunjukkan sebuah situs web tertentu, tetapi sayangnya situs web itu telah ditutup. Mungkin karena saya menunjukkannya, atau bisa juga itu hanya kebetulan saja. Sekarang kita apapun alasannya, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Karena jika saya menunjukkan situs-situs web lain yang jumlahnya sangat banyak, pada saat Anda menonton video ini, situs tersebut mungkin sudah tidak tersedia lagi. Jadi sebagai gantinya sekarang saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menemukan situs web ini atau semua situs web tersebut sendiri. Sekarang logikanya seperti pepatah, ajarkan seseorang memancing, maka ia akan makan seumur hidup daripada Anda tahu langsung memberikan ikannya. Jadi yang akan kita lakukan adalah mencari sesuatu seperti misalnya pystream.move alternative. Terima kasih. Nah, seperti itu. Dan Anda sebaiknya mengabaikan segala jenis ringkasan AI di sini. Ini sangat buruk. Yang biasanya akan Anda minati adalah mencari secara spesifik di Reddit. Thread-thread Reddit akan menjadi sumber yang memberikan Anda informasi valid yang sebenarnya Anda cari. Dan saya menggunakan situs yang sebelumnya sudah saya tunjukkan di video, yang sekarang sudah tidak tersedia lagi. Sekarang situsnya mungkin sudah tidak tersedia, tapi informasinya masih ada di balik itu. Jadi itu cukup bagus. Nah, tergantung saya akan cara mencarinya. Anda jelas bisa menggunakan hal lain, misalnya entahlah versi gratis Hulu atau semacamnya, atau HBO, atau Netflix, apapun yang Anda inginkan. Biasanya Anda akan mendapatkan semacam hasil dengan cara ini. Dan jika apapun yang terlihat di sini tidak sesuai, cukup ubah kata kunci pencarian, cari thread Reddit yang berbeda, dan Anda akan menemukan sesuatu. Saya pun bisa memberitahu Anda bahwa ada seluruh situs web yang memang dirancang khusus untuk melacak situs-situs ini, seperti berbagai domain yang berbeda, dan berbagai versi dari apapun yang Anda lihat di sini. Ini semua adalah situs yang berbeda-beda. Jadi ada sebuah situs web yang pada dasarnya melacak semuanya, termasuk subdomain-subdomainnya juga. Jadi ada lebih dari 20 situs yang berbeda. Pilih saja mana yang paling cocok untuk Anda, karena tidak semuanya sama. Jadi beberapa di antaranya akan memiliki iklan yang mengganggu, dan maksud saya benar-benar sangat mengganggu.
Anda tahu ketika Anda mengklik layar lalu muncul iklan di halaman baru, jadi Anda harus menutup tab itu. Kembali ke yang baru dan lagi melakukan tindakan yang sama supaya benar-benar bisa berjalan. Tapi begitu Anda mengkliknya lagi-lagi hal yang sama terjadi. Oh, ada iklan baru lagi. Jelas, Anda sebaiknya menghindari yang seperti ini, tapi selain itu tidak masalah. Begitu Anda menemukan satu yang benar-benar cocok untuk Anda, cukup gunakan itu saja. Dan karena ini akan memungkinkan Anda untuk menangkap atau membuka berbagai jenis konten seperti video, film, acara, dari berbagai platform streaming melalui browser. Browser tidak memblokir tangkapan layar dan perekaman layar. Browser memungkinkan Anda untuk mengambil tangkapan layar dan merekam layar seperti biasa, seperti yang bisa Anda lihat, tanpa masalah apapun. Jadi, situs web apapun yang Anda buka, itu tidak akan melarang Anda melakukan hal ini. Jadi, Anda bisa membuka acara atau film apapun yang ingin Anda rekam cuplikannya. Dengan begitu, Anda bisa membagikannya sebagai meme ke teman-teman Anda atau apapun, dan semuanya beres. Dan sekali lagi, jika Anda membayar untuk konten ini, itu memang hak Anda. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mencegah Anda melakukan hal itu, dan melindungi mereka dari pembajakan bukanlah tugas Anda. Anda tidak dibayar untuk itu, justru Anda yang membayar mereka, jadi biarkan saja mereka. Ini perangkat Anda, bukan milik mereka. Dan lebih jauh lagi, jika Anda bahkan tidak memiliki akun sama sekali seperti saya, tidak ada alasan bagi aplikasi ini untuk mengatur bagaimana saya menggunakan ponsel saya tanpa pernah meminta izin untuk itu. Jadi dengan semoga itu, saya manas yang Anda merasa ini sangat bermanfaat, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like and subscribe, dan terima kasih sudah menonton.